Om Swastiastu teman-teman, selamat datang kembali di channel Sumertawan. Pada video kali ini saya ingin membahas video permintaan atau request dari salah satu dari teman-teman ya. Saya lupa namanya, Mas siapa ya? Mas Fasem, aduh lupa namanya. Pokoknya halo Mas, video permintaan Masnya coba saya realisasikan. Jadi Masnya itu bertanya coba membuat vlog tentang bagaimana supaya bisa masuk kedokteran Ayurveda begitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi mari bahas satu persatu apa itu Ayurveda. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Ayurveda itu adalah salah satu sistem pengobatan yang ada di India. Tepatnya Ayurveda itu adalah sistem pengobatan tradisional India yang berdasarkan Weda begitu. Yang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu, katanya 5.000 tahun yang lalu pokoknya begitu ya. Kalau berdasarkan itihasa atau asal awal mula Ayurveda itu, bahwa katanya Ayurveda itu berada seiring dengan terciptanya alam semesta ini atau terciptanya umat manusia begitu. Itu berdasarkan itihasanya ya, tapi pada intinya bahwa Ayurveda itu adalah sistem pengobatan tradisional yang berasal dari India dan juga sekarang sudah menyebar ke beberapa negara ya, karena bisa dikatakan sudah go internasional begitu. Di India sendiri ada beberapa, bukan banyak ya, berapa saya katakan begitu, bisa juga dibilang banyak. Sistem pengobatan di India itu ada bermacam-macam. Pertama katakanlah Ayurveda, kemudian ada namanya yoga, kemudian ada Yunani namanya, kemudian ada Siddha, ada homeopati dan naturopati begitu. Ditambah lagi sistem pengobatan modern atau yang biasa kalau di sini itu disebut dengan alopati begitu. Jadi semua sistem pengobatan ini ada di India. Selanjutnya adalah kalau belajar Ayurveda itu di mana ya? Sampai saat ini setahu saya belajar Ayurveda itu yang utama itu ada di India ya. Kalau di negara lain seperti di Nepal ada kayaknya. Kalau saya nggak salah tahu ya, di Nepal itu ada, di Sri Lanka ada begitu. Di negara lain saya kurang tahu, tapi pada intinya kalau mau belajar Ayurveda sebaiknya datang ke India langsung untuk belajar Ayurvedanya. Kemudian yang kedua, bagaimana syarat apa yang harus dimiliki atau harus dipenuhi jika ingin kuliah Ayurveda di India. Pertama, teman-teman itu harus lulusan IPA, karena kuliah Ayurveda itu yang namanya juga kuliah medis ya, kedokteran Ayurveda itu, karena nanti pada saat kuliah itu belajarnya dua macam yang dipelajarin. Secara garis besar itu yang dipelajari itu dua macam, baik itu klasik Ayurveda maupun sistem pengobatan modern gitu. Jadi nanti teman-teman misalnya di sistem pengobatan modern yang dipelajari itu apa, seperti anatomi, itu tahun pertama kuliah nanti teman-teman bakal belajar anatomi, fisiologi begitu. Jadi wajib itu lulusan IPA gitu, karena paling tidak punya basic pengetahuan alam ya, punya basic biologi, anatomi begitu. Itu yang utama. Yang kedua, karena Ayurveda ini referensinya adalah yang pertama, referensi klasiknya menggunakan bahasa Sanskerta. Dalam literaturnya menggunakan bahasa Sanskerta, ditulis dengan huruf Dewanagari. Jadi teman-teman harus bisa paling tidak menulis dan membaca huruf Dewanagari dan memahami nanti bahasa Sanskerta itu, karena terminologi yang digunakan itu terminologi bahasa Sanskerta untuk yang klasik ya. Misalnya dalam anatomi klasik Ayurveda itu ya, bagian-bagian tubuh manusia itu menggunakan terminologi atau istilah-istilah bahasa Sanskerta. Jadi wajib bisa itu. Begitu juga karena nanti di saat kelas itu berlangsung, misalnya dalam belajar mengajar itu, kalau terminologi bahasa Sanskerta ya ditulis dengan huruf Dewanagari begitu. Begitu juga saat ujian, karena saat ujian itu walaupun ujiannya itu
dalam artian jawaban ditulis dengan bahasa Inggris, begitu kembali ke jawab harus diselipkan jawaban dalam bahasa Sanskerta, maka harus ditulis dengan huruf Dewanagari. Bahkan nanti kalau ujian namanya ujian bahasa Sanskerta, namanya juga ujian bahasa Sanskerta ya, itu ya ditulis dengan bahasa Sanskerta gitu. Jadi yang basic itu paling enggak tahu menulis dan membaca, atau memahami yang dua ini, menulis dan membaca bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf Dewanagari ini gitu. Itu yang utama. Nanti kalau masalah pemahaman istilah-istilah medis atau istilah-istilah penyakit, istilah-istilah anatomi tubuh dalam bahasa Sanskerta, nanti di tahun pertama kuliah itu teman-teman, maksudnya orang yang kuliah Ayurveda itu akan belajar bahasa Sanskerta selama 1 tahun, yang sebenarnya nggak cukup sebenarnya ya. Tapi paling tidak belajar itu 1 tahun, tahun pertama itu bahasa Sanskerta. Jadi itu yang syarat utama sebenarnya. Yang kedua apa ya, selain lulusan IPA dan Sanskerta, terus yang tambahan yaitu apa yang harus dipenuhi syaratnya itu semangat untuk belajar. Karena kalau tidak semangat bagaimana belajarnya, nanti tengah jalan tengah jalan macet kuliahnya karena merasa susah mungkin kan, akhirnya mengundurkan diri kuliahnya atau mungkin bolos bertahun-tahun begitu. Jadi semangat harus disiapkan, karena otomatis jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, namanya juga di luar negeri kan ya. Yang kedua apa dia? Yang keempat ya. Pokoknya syarat selanjutnya itu yaitu siapkan mental, seperti yang saya bilang tadi. Mentalnya harus siap, jauh dari keluarga dan juga tinggal di lingkungan yang berbeda, karena bisa dibilang sistem kampus yang di India itu berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Kalau di sini semua kampus di India itu bisa dibilang semua kampus itu memiliki hostel. Jadi orang-orang yang sekolah di sini, mahasiswa-mahasiswa itu wajib tinggal di hostel ya. Jadi tinggal di hostel, jadi tidak bisa ngekos seenaknya sendiri ya. Maksudnya ngekos di luar gitu, setahu saya ya nggak bisa. Cuman ada sih sebenarnya setelah mungkin tahun kedua, ketiga tinggal itu, kalau bisa beberapa kampus mungkin mengizinkan mahasiswanya untuk nyari kos sendiri begitu. Tapi biasanya berdasarkan pengalaman saya tinggal di kampus tempat saya ini, kalau ingin maksudnya kalau ingin mahasiswa itu tinggal di luar itu biasanya tidak diizinkan, bisa dikatakan dipersulit begitu. Untuk tinggal nyari kos-kosan di luar itu dipersulit, apalagi kalau orang asing misalnya begitu ya, maksudnya mahasiswa internasional begitu, mungkin agak dibuat ribet gitu, karena mereka ingin ya fokus belajar dan tinggal di hostel saja begitu. Dan siap juga dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat, peraturan kampus yang sangat ketat setahu saya ya. Kalau di kampus saya ini peraturan-peraturannya sangat ketat. Misalnya kalau kuliah itu tidak bisa bolos seenaknya. Kalau bolos siap-siap saja dijemput oleh security kampus atau dijemput oleh warden hostelnya supaya ke menghadiri kelas ya. Atau mungkin kalau dengan alasan sakit ya wajib ke rumah sakit dulu, karena maksudnya ke rumah sakit kampus gitu, diperiksa, mungkin disuruh tidur di sana saja di rumah sakit begitu. Jadi siap dengan segala peraturan, maksudnya menghadapi peraturan seperti itu. Apalagi ya, biasa nggak ngalor ngidul ngomongnya. Itu mengenai ini ya syarat dasar sih yang harus dipenuhi. Oh, dana ya. Ini dana untuk kuliahnya. Jadi teman-teman bisa kuliah di sini pakai dana pribadi juga bisa. Kemudian dana pribadi dan beasiswa ya. Jadi kalau untuk beasiswa, pemerintah India sendiri itu ada beasiswanya melalui organisasi yang namanya ICCR gitu, atau kalau di Inggris kan jadi ICCR. Itu memberikan beasiswa setiap tahunnya untuk negara luar India ya, termasuk Indonesia. Itu beasiswanya untuk kuliah di India gitu. Jadi mereka yang nanti menanggung biaya kuliah dan juga biaya hidup di India. Jadi intinya teman-teman itu hanya harus bermodalkan semangat dan niat belajar yang sangat tinggi. Jadi tidak hanya biaya kuliah yang ditanggung, termasuk juga biaya sehari-hari ya.
begitu. Itu bisa dicari informasinya di internet, di ICCR begitu, beasiswa ICCR. Jadi banyak kok teman-teman Indonesia yang kuliah di sini didanai dari beasiswa ICCR begitu, yang dana pribadi juga banyak sebenarnya. Bahkan ada 2 orang mahasiswa Ayurveda yang sekarang kuliah di Delhi, teman saya. Mereka ini kuliah dan menggunakan beasiswa ICCR ini. Kemudian bisa juga mungkin dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia, misalnya kalau ada lowongan beasiswa dari pemerintah Indonesia, itu bisa dicari informasinya apakah untuk kuliah Ayurveda bisa apa enggak gitu ya. Itu dana pribadi juga mungkin punya dana berkecukupan untuk kuliah di luar negeri. uh, untuk kuliah di luar negeri, jadi bisa memakai dana pribadi untuk kuliahnya gitu. Itu mengenai sumber dana untuk perkuliahannya ya. Kemudian bagaimana dengan lama durasi kuliah Ayurveda? Intinya secara garis besar durasinya kuliah Ayurveda itu adalah 5,5 tahun. Jadi 4,5 tahun itu untuk perkuliahannya, dalam artian belajar mengajar di ruang kelasnya. Kemudian 1 tahun internship begitu. Waktu saya kuliah itu dalam silabus yang diikutin untuk saya itu namanya RS4 begitu. Jadi tahun pertama itu 1 tahun durasinya, tahun kedua 1 tahun, tahun ketiga 1 tahun, dan tahun keempat 1,5 tahun durasi perkuliahannya. Dan ujiannya itu setiap tahun. Maksudnya ujian untuk kenaikan kelasnya itu ya, apakah lulus tahun pertama, lulus tahun kedua, seperti itu setiap tahun untuk ujiannya. Ditambah lagi ya sama istilahnya ujian harian seperti itu, kemudian ujian tengah semester itu sama, ada ujian seperti itu. Tapi ujian yang menentukan lulus atau enggaknya itu yang ujian terakhir, yaitu ujian maksudnya ujian terakhir di tahun tersebut. Misalnya kalau udah durasi 1 tahun ujian gitu. Itu mengenai lama durasi perkuliahannya. Sebentar, apalagi saya cek di HP saya ya. Tadi udah saya catatkan soalnya. Kemudian juga masnya nanya apakah kedokteran Ayurveda sama dengan kedokteran yang ada di Indonesia? Setahu saya tidak, berbeda ya. Karena kalau kedokteran di Indonesia itu, kalau di India itu istilahnya itu MBBS ya, MBBS begitu. Jadi ini kedokteran modern, sedangkan Ayurveda ini kedokteran klasik ya, maksudnya bisa dibilang kedokteran khusus Ayurveda ya, karena apa yang dipelajari di sini adalah pengobatannya hanya menggunakan bahan-bahan herbal, mineral begitu. Intinya itu tidak menggunakan bahan-bahan berbahan kimia gitu, bisa dibilang ya. Itu mengenai Ayurvedanya. Jadi tidak sama ya, karena gelarnya juga sama. Kalau di India itu kedokteran modern itu gelarnya MBBS. Kalau Ayurveda itu gelarnya BAMS. Jadi BAMS itu singkatan dari Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery begitu. Itu mengenai sama tidaknya dengan kedokteran dengan di Indonesia. Jadi kalau Ayurveda atau BMS itu berbeda ya. Yang sama itu MBBS begitu. Terus apa lagi? Bentar ya. Itu sih tidak ada yang lebih lagi yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya tambahkan lagi. Tapi kalau teman-teman cek ke vlog saya sebelumnya, saya sempat membahas kuliah Ayurveda tahun pertama gimana pengalamannya, kuliah Ayurveda tahun kedua bagaimana pengalamannya. Kalau nggak salah kuliah tahun ketiga saya sudah buat juga. Cuma pengalaman kuliah tahun keempat itu belum saya buat ya. Tidak ingat sih sebenarnya, nggak ingat membuatnya gitu. Jadi gitu, silakan di berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya coba jelaskan ya. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Terima kasih juga sudah bertanya, dengan senang hati saya bisa menjawab, akan saya jawab. Jika sekiranya jawabannya tidak pas, saya mohon maaf. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.